Kisah nyata yang menyayat hati tentang Sari, seorang janda TKW yang kembali ke Indonesia setelah disia-siakan oleh suaminya di luar negeri. Di tengah kepedihan hidup, ia bertemu Wira, pemuda sederhana penjual es kelapa yang justru menyembuhkan luka hatinya. Perbedaan usia, status sosial, dan pandangan masyarakat menjadi tantangan besar hubungan mereka. Tonton kisah inspiratif ini hingga akhir, dijamin bikin hati terenyuh dan mata berkaca-kaca. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Pensil Bahagia, agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang mengharukan dan inspiratif lainnya. Namaku Sari, aku janda beranak satu. 4 tahun yang lalu, aku pergi menjadi TKW di Arab Saudi. Bukan karena ambisi, tapi karena hidup yang terlalu keras untuk dijalani sendiri. Setelah suamiku menikah lagi, diam-diam, dan meninggalkan aku dengan anak usia 3 tahun. Kupikir bekerja di negeri, orang bisa menyelamatkan hidup. Ternyata, yang kudapat justru luka baru. Majikanku kasar, gajiku sering tak dibayar penuh, dan yang paling parah, aku diperlakukan bukan sebagai manusia. Tapi aku tahan. Demi anakku, demi keluarga yang menanti sisa uang kiriman, aku diam. Tahun keempat, aku pulang. Tak ada yang menjemput, tak ada sambutan. Rumah warisan orang tuaku pun sudah dijual oleh adik-adikku. Aku hanya membawa koper, luka, dan anakku Dika. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Hari-hari awal begitu sunyi dan menyesakkan. Hingga suatu hari, aku bertemu Wira, seorang pemuda penjual es kelapa di pinggir jalan desa. Tak ada yang istimewa dari Wira. Ia hanya laki-laki 27 tahun, jauh lebih muda dariku yang sudah 36. Tapi dia punya satu hal yang tak kumiliki, ketulusan. Setiap hari ia menyapa, kadang mengantar es kelapa ke rumahku tanpa diminta, seringkali sambil bermain dengan Dika yang cepat akrab dengannya. Orang-orang mulai bergunjing, janda kok ngelirik anak muda. Tapi Wira tak peduli. Ia bilang, Kak Sari bukan janda buatku. Kak Sari perempuan yang paling kuat yang pernah aku kenal. Aku menangis malam itu. Tangisan yang lama tak kutumpahkan. Wira seperti mengerti luka yang kupendam, tanpa harus kuceritakan semua. Hubungan kami tumbuh, perlahan. Tak ada gombal, tak ada drama mewah. Hanya kebersamaan sederhana. Tapi justru itu yang menyembuhkan. Hingga suatu malam, aku bilang padanya, "Kamu terlalu muda. Orang-orang akan terus menghakimi. Kita nggak cocok, Wir." Tapi Wira memegang tanganku. "Kalau bukan karena cinta, aku nggak akan berani menantang semua omongan itu. Kak Sari berhak bahagia. Aku juga." Air mataku tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa dihargai sebagai perempuan, sebagai manusia. Kami menikah diam-diam. Tak banyak tamu, hanya penghulu, Ibu Wira, dan anakku. Tapi hari itu terasa seperti hari paling bahagia sepanjang hidupku. Hingga hari ini, sudah 2 tahun kami hidup bersama. Tak mewah, tapi penuh tawa. Wira masih jualan es kelapa. Aku buka warung kecil di teras rumah. Dan Dika, dia selalu menyebut Wira sebagai ayah terbaik di dunia. 2 tahun, bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang cukup untuk meredam semua suara sumbang. Masih ada tetangga yang bisik-bisik, masih ada teman lama yang mencibir. Pasti cuma ngincer harta TKW, atau masih muda kok mau sama janda anak satu. Kami diam. Kami tak punya waktu membalas mereka, karena setiap hari kami sibuk membangun cinta dengan kerja keras, bukan kata-kata. Aku sering teringat malam-malam ketika masih menjadi TKW. Saat tubuhku lelah dan hati nyaris mati. Saat kupikir aku tak akan pernah bisa tertawa lagi. Tapi sekarang, Wira bisa membuatku tertawa hanya dengan cerita sederhana tentang pelanggan yang rewel beli es kelapa. Atau saat dia memarahi ayam peliharaan kami yang nyolong gorengan. Dika pun tumbuh bahagia. Wira tak pernah membeda-bedakan, meski bukan darah dagingnya. Wira mengajarinya cara mengayuh sepeda, membaca Al-Quran, dan kadang duduk berdua di bawah pohon jambu depan rumah, hanya untuk bicara tentang bintang dan angin.
"Kamu tahu, Kak," kata Wira suatu malam sambil memandang langit, "cinta itu bukan tentang siapa yang lebih muda atau lebih tua, tapi siapa yang siap tinggal dan bertahan meski badai datang." Kata-kata itu melekat di dadaku seperti doa, karena badai memang tak pernah benar-benar reda. Suatu hari, ibuku yang tinggal di kota datang. Dia tak tahu aku sudah menikah, dan reaksinya begitu tajam ketika melihat Wira. "Janda kok nikah sama anak muda? Apa kata orang, Sari?" Aku hanya bisa diam. Tapi Wira menunduk hormat dan berkata dengan sopan, "Bu, saya mungkin bukan orang yang sempurna, tapi saya janji akan jaga Sari dan Dika seumur hidup saya." Ibuku menangis. Bukan karena marah, tapi karena tak menyangka ada laki-laki yang bisa sebaik itu kepada anak dan cucunya. Hari-hari berlalu. Warung kami mulai ramai. Bahkan Wira mulai bantu-bantu buat es buah sendiri dengan resepku. Namanya es cinta Kak Sari, candanya di spanduk sederhana di depan warung. Setiap hari ada saja yang mampir. Ibu-ibu datang sambil cerita rumah tangga. Anak-anak muda datang buat beli es, tapi akhirnya curhat soal cinta. Rupanya cinta kami yang dulu dicibir, kini jadi inspirasi banyak orang. Sampai pada suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung. Dari dalamnya turun seseorang yang sangat kukenal, mantan suamiku Budi. Dia menatapku lama, lalu menatap Dika yang kini berdiri di samping Wira. "Sari, aku datang mau ketemu anakku," katanya datar. Aku diam, tapi Wira memegang pundakku pelan. "Biarkan Dika yang memilih," bisiknya. Budi menatap Dika. "Nak, kamu masih ingat ayah?" Dika menunduk, lalu menggeleng. "Maaf Pak, saya cuma punya satu ayah, namanya Wira." Budi tercekat. Ia melirikku, lalu Wira masuk lagi ke mobilnya tanpa berkata apa-apa. Mobil itu melaju perlahan dan tak pernah kembali lagi. Hari itu aku menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar utuh. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang dibuang, tapi perempuan yang dipilih oleh cinta yang sebenarnya. Tahun ini, warung kami akan direnovasi jadi kedai kecil. Wira menabung diam-diam dari hasil jualan, tanpa aku tahu. Katanya, "Biar orang lain makin yakin, janda juga bisa bahagia, asal ketemu cinta yang tulus." Dan jika kalian bertanya padaku, apa aku menyesal telah menikah dengan pemuda miskin penjual es kelapa? Tidak. Karena justru dari pemuda sederhana itulah aku belajar. Cinta sejati tidak mengenal umur, harta, atau status. Cinta sejati hanya butuh keberanian untuk bertahan.